pemilu 2019 kalau kita bandingkan dengan pemilu 2024, kalau kita boleh agak berbesar hati ya, menyatakan bahwa ada perbandingan yang signifikan antara 2019 sama 2024 baik itu pemilu maupun pemilihan yang kita sama-sama sudah menunjukkan bahwa tidak ada satupun hal yang disengketakan. Kalau masalah pasti ada ya kan. Ya, Bagaimana kita mengatasi masalah tersebut tidak tidak terjadi masalah. ya, Dan itu yang paling penting dan itu sudah kita lalui bersama. Tetapi yang paling saya ingat sekali Pak Safar bahwa dari proses seluruh tahapan yang sudah kita lalui untuk apa namanya untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita sudah menjalankan sebuah pemilu yang bersih, hmm, itu kita mulai dari proses awal sekali, Bu Umi. Saya ingat waktu itu bahwa kita mulai dari, kalau dari sisi penyelenggara, kita mulai dari proses seleksi penyelenggara. Dari tingkat PPK, PPS, sampai ke KPPS, itu kita sangat selektif sekali, sehingga oke. bisa menutup ruang-ruang yang berpotensi untuk dijadikan tumpangan dalam tanda kutip bagi para peserta pemilu yang tidak apa namanya, yang menginginkan pemilu ini tidak baik lah kira-kira begitu. Nah itu kita mulai dari sisi penyelenggara itu kita memang mulai dari awal sekali. Kemudian dari sisi peserta pemilunya sendiri juga kan Pak Safar kita pada saat itu memang intens melakukan pendekatan-pendekatan Ya, terhadap peserta pemilu. ya, Peserta pemilu mungkin peserta pilkada ya pada ya, saat itu. Nah, pendekatan-pendekatan itu kita lakukan tentu dengan untuk mendapatkan atau untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi ya. berikutnya. Kalau kita bicara Potensi-potensi ya. ya tindakan preventif yang kita Ya, lakukan. Nah, kedua hal ini eh, Pak Safar memandangnya seperti apa ini? ya. eh, karena memang sudah dua kali ya kita ini 2019 dan 2024. Saya kira yang versi 2024 ini yang harus dipertahankan karena komunikasi itu sangat penting dan ini saya sedikit ini kasih bocoran Bu ya. Jadi kalau kami di Bawaslu itu saya wajibkan report satu hari tiga kali Bu, pagi, siang, sore ke teman-teman ya. Mungkin agak sedikit gimana gitu ya. Tapi ini penting Bu, supaya tidak ada komunikasi yang terputus ya. Apakah misalnya terjadi hal-hal yang seperti apa di lapangan, jadi kita bisa secepat mungkin untuk bersikap begitu. Nah, terakhir closing di tengah malam misalnya pada saat pleno Pak Ketua. Nah, itu yang paling penting titik-titik krusial begitu pada saat pleno di tingkat kecamatan saya intent komunikasi pagi, siang, sore dan closingnya malam. Apakah ada persoalan atau tidak begitu ya. Alhamdulillah dengan komunikasi yang agak intens ini potensi-potensi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua berhasil kita antisipasi. Sudah muncul riak-riaknya cepat kita turun ke lapangan ya beserta dengan jajaran Polres dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya hasilnya terlihat dengan cukup baik begitu ya Pak Ketua ya.